Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, desakan untuk tidak dikeluarkan TAP MPR tentang pelantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka makin tampak membesar dan membesar. Setidaknya ini terlihat dari sorotan rakyat terhadap akun Fufu Fafa yang menyeret nama Gibran. Sebagaimana telah kita ketahui selama ini, yang ada di dalam Fufu Fafa itu benar-benar isinya jorok, menghina, kasar, dan tidak sama sekali memperlihatkan etika dan moral. Menghina Prabowo Subianto dan keluarganya. Juga menyerempet menghina artis, ada artis yang dihina di sini. Juga menghina salah satu partai. Isinya pokoknya sangat-sangat tidak memperlihatkan etika dan moral seorang yang pantas untuk jadi pemimpin. Dan sampai sekarang masih belum ada kepastian siapa pemilik akun ini selain dari Gibran. Siapa? Belum lagi. Itulah tampaknya sekarang yang menyebabkan semakin deras desakan untuk tidak dikeluarkan TAP MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden Gibran. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, apabila nanti nyampang Gibran tidak jadi dilantik menjadi Wakil Presiden bersama-sama dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto nanti tanggal 20 Oktober, apa yang bakal terjadi? Ini pertanyaan besar mungkin yang perlu kita jawab bersama. Dan menarik agaknya kalau ini kita berbincangkan pada kesempatan ini. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa menjadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi kalau sempat pada kali ini Gibran tidak jadi dilantik menjadi Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober nanti bersama-sama dengan pelantikan Prabowo sebagai Presiden, benar-benar ini suatu kebuncaan nasional terhadap peristiwa yang satu ini. Karena belum pernah terjadi. Sahabat BN, kalau demikian, apakah nanti kalau Gibran tidak dilantik menyalahi konstitusi atau bagaimana, sahabat BN? Bila memang terjadi kepastian nanti dalam beberapa hari ini Gibran pemilik akun Fufu Fafa ini bisa-bisa Gibran tidak dilantik jadi wakil presiden. Bisa-bisa atau bisa jadi. Bisa-bisa atau bisa jadi ini maksudnya dia bisa dilantik dan bisa juga tidak dilantik. Dia mungkin dilantik dan mungkin juga tidak dilantik. Dapat kita bayangkan, sahabat BN, kalau Gibran tidak jadi dilantik, sekali lagi dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi nanti di negeri ini. Dari pertanyaan ini dapat kita tarik ke belakang mungkin.
inilah akibat dipaksakan, dikarbit pemimpin yang belum waktunya jadi pemimpin. Kenapa kita katakan belum waktunya? Undang-undang dulu telah mengatakan bahwa Gibran ini belum memenuhi syarat dalam usianya untuk maju sebagai capres. Tetapi ketika si paman menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, maka keluarlah putusan MK nomor 90 yang membentangkan karpet merah untuk jalan mulus keponakannya ini maju jadi capres. Ini tentu saja namanya dipaksakan. Dipaksakan. Buktinya lagi ini dipaksakan, ternyata perbuatan sang paman ini melanggar etika berat menurut temuan dari MK sehingga sang paman diberhentikan dari ketua MK. Sahabat BN, ini buktinya. Dengan demikian, benar-benar ini harusnya jadi pelajaran bagi bangsa ini ke depan. Jangan dipaksa-paksakan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu kalau aturan belum memungkinkan untuk dia duduk di sana. Walaupun dia anak presiden, walaupun dia anak ketua DPR, walaupun dia anak ketua Mahkamah Agung, walaupun dia anak ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah diberi toleransi, misalnya ini anak presiden harus loloskan ini. Di mana letaknya kekuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku lagi? Di mana letaknya Indonesia ini sebagai negara hukum lagi? Sahabat BN, disinilah rakyat melihat bahwa selama rezim Jokowi ini khususnya, penegakan hukum itu hanya untuk yang lemah. Sedangkan yang kuat nyaris tidak berlaku penegakan hukum baginya. Contoh lagi, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian dulu, sekarang telah masuk ke BUI karena dia melakukan korupsi selaku Menteri Pertanian waktu itu. Tetapi bagaimana dengan seorang pejabat ketua KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian ini sendiri? Sudah jadi tersangka, tetapi sampai sekarang jangankan ditahan, disidangkan pun tidak. Ini suatu bukti bahwa hukum hanya berlaku terhadap yang lemah. Kenapa dikatakan lemah Syahrul Yassin Limpo padahal dia menteri? Dia waktu itu adalah berada pada pihak yang berseberangan dengan penguasa. Kenapa dikatakan dia berada pada pihak yang berseberangan dengan penguasa? Dia kader Partai Nasdem. Partai Nasdem waktu itu mendukung dan mengusung Anies Baswedan yang berseberangan dengan penguasa, yang berseberangan dengan rezim Jokowi. Sahabat BN, ini buktinya bahwa hukum hanya berlaku untuk yang lemah. Yang kuat tidak bisa disentuh hukum. Sahabat BN, sekarang ini ketika Fufu Papa heboh dan Roy Suryo, pakar telematika, mengatakan 99,9% akun ini milik Wapres terpilih Gibran. Kalau memang tidak Gibran yang punya, tentu dibantah. Dibantahnya tentu dengan membuktikan bahwa ini yang punya, bukan dia yang punya. Memang kita akui
Menkominfo Budi Ari telah mengatakan bahwa itu bukan akunnya Gibran. Tetapi sampai sekarang kalau kita tidak keliru, Budi Ari Menkominfo belum bisa lagi menunjukkan siapa pemiliknya kalau tidak Gibran. Sahabat BN, sudah waktunya sekarang ini hukum berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali apakah dia pejabat, apakah dia anak pejabat, apakah dia konglomerat, apakah dia orang biasa, rakyat jelata, sama kedudukannya di hadapan hukum. Sahabat BN, rakyat rindu dengan penegakan hukum yang adil, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kembali kepada persoalan kita tadi. Jika nanti memang Gibran tidak dilantik tanggal 20 Oktober, apa yang bakal terjadi? Bisa jadi nanti yang akan terjadi adalah ketercengangan warga negara karena hukum bisa ditegakkan dengan adil terhadap siapa saja, tak terkecuali terhadap anak presiden sendiri yang telah terpilih menjadi wakil presiden. Dan tentu saja sekali lagi, ini kalau memang terbukti pemilik akun Fufafa ini Gibran Raka Buming Raka. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.